wisatawan berpatroli dengan hoverboard dalam pusat perbelanjaan di Bandar Lampung. Tiga unit rumah di lingkungan padat penduduk hangus terbakar. Senjata. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Pemerintah terus mempersiapkan membuka aktivitas di era kenormalan baru. Pelaksanaan protokol kesehatan baik di tempat wisata maupun keramaian terus dipantau. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Di era adaptasi kebiasaan baru, sektor pariwisata di Lampung Barat mulai dikembangkan kembali. Salah satunya dengan cara menggelar pelatihan tata kelola destinasi wisata di tengah pandemi COVID-19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat menggelar pelatihan tata kelola destinasi wisata kepada seluruh pengelola objek wisata. Pelatihan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata. Puluhan perwakilan pengelola wisata mengikuti pelatihan. Memasuki era kenormalan baru, objek wisata di bumi skala besar wajib menerapkan protokol kesehatan. Pelatihan untuk menekan penyebaran COVID-19. Pengelola diedukasi untuk bersinergi demi meningkatkan dan mengembangkan objek wisata masing-masing. Pelayanan secara maksimal dan fasilitas tempat wisata yang lengkap juga harus menjadi perhatian utama bagi pengelola destinasi. Kami selaku penggaris pariwisata, jadi destinasi setelah pandemi itu harus menerapkan protokol new normal. Jadi protokol kesehatan di setiap destinasi itu wajib harus kita terapkan. Apa saja protokol kesehatannya? Protokol kesehatannya meliputi yang wajib cuci tangan, terus kita kasih tanda untuk jaga jarak, terus himbauan-himbauan, dan kita koordinasi sama pihak puskesmas. Pengelola destinasi yang pertama tentu protokol kesehatan, menyediakan cuci tangan, kemudian melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap pengunjung yang masuk, kemudian juga kepada pengelola dilakukan pengecekan suhu baik pagi maupun sore, kemudian juga melakukan social distancing, jadi untuk tempat-tempat yang memang area yang memungkinkan orang berkumpul itu diatur jaraknya, kemudian juga membatasi kapasitas pengunjung, jadi maksimal 50%. Bumi Beguai Jejama memiliki 77 objek wisata yang terbagi di 15 kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat. Tahun lalu, kunjungan wisatawan mencapai 100.000 orang atau ada peningkatan sekitar 600% dari tahun 2018. Namun, karena terdampak pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan tahun ini baru mencapai 5.000 orang. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Protokol kesehatan menjadi aturan baru dalam kenormalan baru. Untuk memastikan warga mematuhi protokol kesehatan, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung berpatroli hingga ke dalam pusat perbelanjaan. Dengan menggunakan hoverboard, sejumlah poluan Polresta Bandar Lampung ini berkeliling pusat perbelanjaan. Mereka memberikan imbauan langsung kepada pengunjung mal agar mematuhi protokol kesehatan. Warga harus menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, serta selalu menggunakan masker. Selain memberikan imbauan, Poluan Satlantas Polresta Bandar Lampung juga membagikan face shield dan masker kepada pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan. Kita mencegah penyebaran virus corona gitu, biar nggak menyebar luas.
Polresta Bandar Lampung memberikan imbauan kepada pengunjung pusat perbelanjaan agar selalu mengedepankan protokol kesehatan. Kegiatan ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini salah satu wujud inovasi pengawasan yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung, khususnya dari Polwan Satlantas. Jadi kita menggunakan hoverboard untuk melakukan pengawasan penggunaan protokol kesehatan di salah satu mal yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi kegiatan ini akan kita upayakan untuk rutin dilaksanakan. Jadi setiap mal kita upayakan ada hoverboard untuk melaksanakan pengawasan protokol ini. Jadi apabila ada Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung menangkap seorang tersangka kurir narkoba. Awalnya petugas menghentikan tersangka karena tidak memakai masker. Namun saat diperiksa, aparat justru menemukan sabu-sabu di dalam dompet tersangka. Izin Komandan, tim gabungan COVID, tim 1 menangkap pria yang diamankan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas. Penangkapan pria berinisial RD ini berawal dari patroli himbauan protokol kesehatan di pasar tradisional. Petugas mendatangi pria 23 tahun ini karena tidak memakai masker. Namun, warga Kedaung Kemiling ini justru kabur. Petugas yang curiga lalu mengejar dan menangkapnya. Saat diperiksa, RD kedapatan membawa sabu-sabu di dalam dompet. Dari interogasi awal, RD mengaku mendapatkan barang haram ini dari seorang rekannya berinisial IN. Rencananya sabu-sabu tersebut akan diedarkan di kawasan Teluk Betung Selatan. Akan patroli himbauan kepada masyarakat. Nah, di Teluk di gudang lelang ditemukan masyarakat yang sedang dihimbau, tapi dia naik motor berhenti, langsung balik kanan, motornya mati, akhirnya dikejar dengan dari TNI, dari Polri, dari anggota, ngejar, akhirnya ketangkap dan kedapatan membawa sabu. Apa aja yang diamankan, Pak Kasat? Yang diamankan yaitu barang bukti ada uang, ada sabu, 2,5 gram, kalau 2,5 gram ya. Polisi menyita sabu-sabu seberat 2,5 gram, puluhan plastik klip dan alat hisap sabu, serta uang tunai sejumlah 1,6 juta rupiah. Petugas masih mengembangkan kasus sekaligus memburu rekan tersangka berinisial IN. Polisi menjerat IN dengan pasal 112 dan 114 tentang kepemilikan narkoba, serta terancam hukuman selama 10 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. 3 unit rumah di lingkungan padat penduduk hangus terbakar. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. 3 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Tamin, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi saat sebagian warga sedang beristirahat di dalam rumah. Tidak diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah ini. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Mereka juga mencegah kobaran api merambat ke rumah lainnya. Lokasi kebakaran merupakan pemukiman padat penduduk. Warga mengatakan kebakaran terjadi sangat cepat. Dalam waktu singkat, api membesar dari bagian atap salah satu rumah dan merambat ke rumah warga lainnya. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sudah naik ke atas plafon ya. Mungkin bukan keterlambatan, butuh hubungan ke tim pemadam kebakaran kita. Jadi butuh waktu setengah jam. Jadi sudah 1 rumah habis.
api, mulai merambat situ aja datanglah dari tim kebakaran ini. Jadi kita sementara apa bang? Apakah dia korsleting atau dia menghidupkan diri? Hampir dipastikan listrik konslet. Tadi udah dari orang dalam juga nggak ada api, jadi dipastikan konslet. Kebakaran dapat diatasi setelah sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat kewalahan memadamkan api karena rumah berada di lokasi padat penduduk. Lokasi daripada kebakaran itu kan di belakang, jadi mobil Blangwir pun sulit akses masuk. Untung saja di sini berdempetan dengan Masjid Balaudin dan bisa dimasukin. Makanya Blangwir bisa masuk. Tapi Blangwir ini hanya sampai di halaman masjid, selangnya masuk ke sana dengan anggota BPBD. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Pemkab Lampung Utara telah memberlakukan jam buang sampah. Sayangnya, masih banyak warga yang belum memahami aturan ini. Warga masih membuang sampah di Jalan Protokol Kota Bumi. Tumpukan sampah masih terlihat di sepanjang Jalan Protokol Kota Bumi. Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat merasa kewalahan menghadapi persoalan ini. Sebagian besar sampah tersebut merupakan sampah rumah tangga. Warga masih kurang sadar tentang jam buang sampah. Jam buang sampah telah diberlakukan sejak lama, yakni mulai pukul 00 WIB sampai pukul 07.00 WIB. Petugas mengangkut sampah sudah memenuhi jam pengangkutan sampah, baik menggunakan dump truck, pick up, dan bentor. Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat edaran jadwal pembuangan sampah. Edaran ditandatangani Sekretaris Kabupaten untuk diteruskan ke kecamatan dan kelurahan. Biasanya masalahan sampah yang masih tetap timbul, terutama di siang hari yang di jalan-jalan protokol ini, ya tentu tidak bisa ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Maka dari itu kami ingin mengajak masyarakat untuk mematuhi jam buang sampah. Ini sudah pernah dari tahun 2017 kita sampaikan edarannya kepada masyarakat, kepada pengusaha, dan toko-toko memakan yang terutama yang di pinggir jalan dan juga masyarakat di lingkungan. Nah, ini jam buang sampah sesuai dengan edaran itu kalau pagi itu sampai dengan jam 7, dari jam 12 malam sampai dengan jam 7. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat, ayo bersama-sama kita jaga Kabupaten Lampung Utara ini, kebersihan Lampung Utara ini. Salah satunya yaitu tadi dengan mematuhi jam buang sampah. Tidak ada sanksi tegas bagi warga yang bandel. Namun jika ada masyarakat yang membuang sampah di luar jam buang sampah, maka sampahnya tidak diangkut. Sampah akan dikembalikan ke pemiliknya agar disimpan terlebih dahulu dan dikeluarkan saat jam buang sampah. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pasca berubahnya status Bandar Lampung menjadi zona kuning, warga setempat diperbolehkan menggelar resepsi pernikahan atau kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dengan syarat keramaian harus mendapatkan izin dari tim gugus tugas Bandar Lampung. Wali Kota Herman Hasanusi mengatakan saat ini untuk pelaksanaan pernikahan oleh masyarakat harus seizin gugus tugas atau Pemkot. Warga melampirkan izin ke Sekretaris Kota Bandar Lampung. Padahal sebelumnya Pemkot Bandar Lampung sempat melarang adanya pelaksanaan setiap bentuk acara kemasyarakatan yang menghadirkan keramaian. Pelarangan sebelumnya itu disebabkan berlangsungnya masa pandemi COVID-19. Kesehatan ya. Kalau dia undang banyak-banyak jangan dulu lah. Berarti ada pembatasan. Kalau enggak pembatasan ininya, jam-jamnya, undangannya misalnya ada jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 1, jam 2, jam 3. Boleh, nggak ada masalah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.
tim gugus tugas nanti. Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi mengingatkan warga yang akan menggelar keramaian untuk mengurus izin ke gugus tugas atau sekda. Selain itu, protokol kesehatan harus diterapkan selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan izin menggelar acara, warga harus mengurusnya ke gugus tugas. Selain itu, warga juga harus mematuhi protokol kesehatan. Wali Kota mengingatkan juga agar undangan dibatasi, tempat duduk diatur jarak, cuci tangan dan tetap mengukur suhu tubuh para undangan. Pemberian izin kepada warga untuk menggelar acara sebagai bentuk tindak lanjut rutinitas dengan tatanan baru. Tim gugus tugas nanti ke sekda. Kalau sekda nggak ada, mungkin asisten nanti. Harus jalan, ya. Semua harus jalan, nggak bisa kita nahan orang. Tapi kalau saya sarankan kepada masyarakat, jangan banyak-banyak dulu undangannya lah ya. Berapa minimal kalau Sebelumnya, Pemkot meniadakan posko pemeriksaan di perbatasan kota. Selain itu, ASN Kota Bandar Lampung telah beraktivitas dengan menggunakan sistem 2 shift. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan. Sekda Lampung Barat Akmal Abdul Nasir mengapresiasi kader PPKDB dan Sub PPKDB. Keduanya dinilai telah aktif berperan menyukseskan program Keluarga Berencana atau KB di bumi skala besar. Sekda Akmal Abdul Nasir memimpin bimbingan teknis institusi masyarakat pedesaan di Aula Keagungan. Puluhan kader pembantu pembina Keluarga Berencana Desa atau PPKBD dan Sub PPKDB dari 5 kecamatan mengikuti acara ini. Akmal memuji peran aktif kader melakukan penyuluhan, pembinaan pelayanan KB kepada masyarakat. Kader membina kelompok catur bina serta membantu melakukan penyuluhan kepada akseptor KB. Dinas terkait harus memberikan penghargaan bagi suksesor lapangan yang telah mengabdi bagi Lampung Barat. Dalam rangka untuk menyukseskan keluarga bencana yang ada di Lampung Barat, kita menghargai pelaksanaan dalam rangka masyarakat kita, instansi atau lembaga yang membantu menyukseskan program. Tidak menutup kemungkinan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan. Kawasan wisata Batu Karang di Lampung Selatan yang juga menjadi sarana penelitian. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kawasan wisata juga dapat digunakan sebagai lokasi belajar. Salah satunya Batu Karang di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Kawasan ini menjadi sarana penelitian karena keunikannya berupa batu karang yang timbul di tengah lahan perkebunan warga. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Objek wisata Batu Karang ini terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Desa ini berada sekitar 5 km dari pusat Kecamatan Natar. Di lokasi wisata terdapat batu karang yang cukup besar. Anehnya, batu karang ini muncul di area lahan perkebunan warga. Di lokasi wisata ini, pengunjung dapat menyaksikan keunikan dari batu karang. Batu karang bertumpuk dengan ukuran besar. Batu karang ini terbentuk secara alami. Bahkan menurut warga, batu karang ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Meski jarak tempuh untuk menuju lokasi objek wisata ini terbilang sulit karena harus melewati ladang dan sawah serta jalan tanah, namun objek wisata ini cukup ramai. Tidak hanya dari Lampung, wisatawan dari luar provinsi juga kerap berdatangan ke lokasi objek wisata unik ini. Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Kok bisa sampai sini gimana? Ini lagi kebetulan kan saya lagi main di tempat saudara di Bandar Lampung. Terus
Ya dengar kata teman-teman ada batu karang gitu yang di persawahan gitu. Jadi karena saya penasaran, saya coba untuk datang ke sini. Ini gimana setelah sampai di sini? Ya lumayan, ini cukup luas, cukup besar. Untuk kelas batu karang sebanyak ini ya cukup aneh juga sih bisa ada di persawahan kayak di darat, apalagi ini jauh dari laut bisa dibilang. Takjub ya? Takjub lah, lumayan bagus. Di sekitar kawasan batu karang ini juga ditemukan sumur tua yang di dalamnya terdapat bongkahan batu karang. Sayangnya sumur ini sudah kering. Padahal dulu sumur ini mengeluarkan air panas dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius. Objek wisata ini memang belum dikelola secara maksimal oleh warga setempat. Meski demikian, pengunjung bisa beristirahat di bawah rindangnya pepohonan yang berada di tengah lahan perkebunan warga ini. Selain ramai dikunjungi wisatawan, lokasi ini juga kerap digunakan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Batu karang ini kalau dulu pernah ada mahasiswa melakukan penelitian ketika ada fenomena air panas itu. Di sini menurut mereka daerah vulkanik, makanya ada bebatuan seperti karang. Kalau kita pikir sih nggak masuk akal, jauh dari laut, tapi kenyataannya memang seperti ini. Dan menurut mereka dalam penelitian itu masih satu lempeng dengan betung. Gunung Betung? Iya. Kawasan ini kerap digunakan sebagai area penelitian. Kondisi bebatuan karang yang berada di tengah perkebunan menjadi hal yang menarik dipelajari. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan.